Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Renungan pagi ini diambil dari Mazmur 119 ayat 40. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Dalam banyak liturgi gereja, kitab Mazmur mempunyai tempat sentral. Demikian juga dalam renungan-renungan pribadi orang Kristen, kitab Mazmur sering digunakan. Mengapa demikian? Sebab syair-syair kitab Mazmur sangat jujur. Seperti kitab-kitab lain dalam Alkitab, kitab Mazmur menceritakan sebagaimana adanya. Dengan kata lain, Alkitab tidak menutup-nutupi peristiwa atau kesalahan orang yang digambarkannya. Alkitab tidak tertarik dengan hagiografi, yaitu menulis ulang sejarah untuk membuat orang nampak lebih baik dari sebenarnya. Alkitab pada umumnya, khususnya kitab Mazmur, tertarik tentang kebenaran dari kondisi manusia. Mungkin tidak ada lebih jelas daripada cara Mazmur dalam menekankan kedalaman kebejatan manusia. Mazmur 51 adalah contoh yang sangat bagus. Daud mengaku bahwa dia dilahirkan dalam kedurhakaan dan dikandung dalam dosa. Ayat 5. Dia melihat dengan jujur sifatnya dan menyadari bahwa kecenderungannya untuk berbuat dosa begitu dalam. Daud tahu bahwa dia berdosa karena dia dilahirkan sebagai orang berdosa. Tentu saja Daud adalah seorang yang percaya. Namun demikian, dia tidak pernah melupakan kebejatannya. Begitu pula para pemazmur lainnya. Mazmur 119 ayat 36 misalnya, menampilkan mazmur yang meminta Tuhan untuk mencondongkan hatinya pada kesaksian Tuhan. Jelas, Mazmur ini ditulis oleh seorang pria yang lebih saleh dari orang lain, karena di dalamnya dia berulang kali mengungkapkan kasihnya untuk firman Allah. Ayat 47, 48, 97, 113, 119, 127, 163, 167. Namun penulisnya menyadari bahwa cinta seperti itu kepada hukum Tuhan tidak datang langsung kepada orang berdosa. Bahkan dia yang mengenal dan mencintai Tuhan, sebaliknya dia harus meminta Sang Pencipta untuk mencondongkan hatinya pada perintah-perintahnya, memberinya keinginan untuk belajar, memahami, mematuhi, dan mencintai kebenaran Tuhan. Johannes Calvin memberi komentar tentang Mazmur 119 ayat 33-40 demikian. Kerusakan alamiah manusia begitu besar, sehingga manusia mencari apa saja kecuali kebenaran. Sampai satu saat dia diarahkan oleh kuasa Allah kepada ketaatan baru. Dan dengan demikian pula, mulai cenderung pada apa yang baik. Dalam diri Adam, kita tidak memiliki kemauan di dalam dan dari diri kita sendiri untuk mencari Tuhan atau untuk mencintai perintah-perintahnya. Tuhan harus memberikan itu kepada kita. Dalam kerendahan hati, kita harus menyadari kebutuhan kita akan kasih karunia-Nya untuk mengajari kita tentang firman-Nya, memberi kita pengertian, dan memungkinkan kita untuk mencintai perintah-perintahnya. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia sangat baik, mau dan mampu untuk mengasihi dan melayani Dia. Kejadian 1 ayat 31a. Alkitab juga menjelaskan dengan jelas bahwa sejak kejatuhan umat manusia tidak ada dalam keadaan yang sangat baik ini. Sebaliknya, kebaikan ciptaan kita telah dirusak sehingga kita tidak mau dan tidak dapat hidup dengan setia kepada
Tuhan terlepas dari kasih karunia ilahi. Syukur kepada Tuhan tanpa bertanya kepada kita. Dia mengubah hati kita sehingga kita akan mencintai Dia. Syukur kepada Tuhan bahwa Dia juga memperkuat kasih kita kepadanya. Pertanyaan untuk renungan pribadi. Sudahkah hati Anda condong kepada perintah Tuhan? Apa yang akan Anda lakukan untuk membuat hati condong kepada perintah Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih sebab Engkau telah membuat hati kami percaya kepadamu melalui firman dan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami. Tolonglah kami untuk tetap mengasihi-Mu dan mencintai perintah-perintah-Mu dalam Yesus. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.